Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku bernyanyi padamu, menunjuk tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih kepada ibu semua yang sudah berpartisipasi untuk meningkat lagu bersama ibu. Nah, ibu sekarang bertanya, ada yang tahu hari tanggal 24 Oktober itu biasa diperingati dengan hari apa? Ya, tanggal 24 Oktober itu biasanya diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda. Ada yang tahu sejarah Sumpah Pemuda dan tokoh-tokoh perjuangan Sumpah Pemuda? Belum ada yang tahu ya? Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tentang sejarah tokoh Sumpah Pemuda, sejarah Sumpah Pemuda dan para tokoh Sumpah Pemuda. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dibawakan pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menyampaikan sejarah Sumpah Pemuda, dan yang kedua menyebutkan isi Sumpah Pemuda dengan baik dan benar, dan yang ketiga adalah dapat menyebutkan nama-nama tokoh perjuangan Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah suatu peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 24 Oktober 1948. Indonesia merdeka pada tahun? Oke, ya betul. Nah, Sumpah Pemuda itu adalah merupakan hasil upaya dari para pejuang pemuda Indonesia dalam rangka untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada masa itu kita masih melawan penjajahan Belanda. Adapun Sumpah Pemuda terjadi dengan 2 kali rapat. Yang pertama, rapat Kongres Pemuda 1, dan yang kedua rapat Kongres Pemuda 2. Di dalam rapat Kongres Pemuda 1 itu terjadi di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 1926. Dan yang kedua, rapat Kongres Pemuda 2 terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober 1928. Pada tanggal 27 Oktober 1928 itu terjadi di gedung KZB. Pada tanggal 28 Oktober itu terjadi 2 kali perpindahan rapat. Yang pertama di Oscar Bioskop, dan yang kedua di gedung Indonesia. Dari hasil rapat tanggal 28 Oktober itu dapat para pejuang Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa isi Sumpah Pemuda dirumuskan sebagai berikut. Mari kita bersama-sama menyebutkan isi Sumpah Pemuda dengan baik dan benar. Sama-sama ya. Isi Sumpah Pemuda berbunyi 1. Kami putra putri Indonesia mengaku ketuhanan rakyat satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra putri Indonesia menyembah satu bangsa Indonesia. Terima kasih untuk anda ibu yang menyebutkan isi Sumpah Pemuda dengan baik dan benar. Oke, saat ini kita sudah selesai, dan seterusnya kita akan belajar mengenai mengenal para tokoh Sumpah Pemuda. Yang pertama namanya Sugondo Jojo Puspito. Siapa namanya? Sugondo Jojo Puspito merupakan tokoh penting dalam sejarah Sumpah Pemuda, yakni dia menjabat sebagai ketua Kongres Pemuda II. Dia sebagai ketua. Yang kedua, Bapak Muhammad Yamin. Siapa namanya? Oke, Bapak Muhammad Yamin itu berperan penting dalam Sumpah Pemuda, yaitu dia menjabat sebagai sekretaris dari Kongres Pemuda II. Yang ketiga, Amir Syarifuddin. Siapa? Oke. Amir Syarifuddin. Dia berperan penting dalam pengurusan Sumpah Pemuda, yaitu sebagai bendahara Kongres Pemuda II. Yang keempat, Bagen Bugeng Supratman. Pada rapat sidang kedua itu dia pencipta dari lagu Indonesia. Pada saat sidang kedua, Kongres kedua, dia pertama kali menyanyikan lagu itu, Indonesia Raya. Pertama kali dinyanyikan pada saat Kongres Pemuda II. Yang kelima, Joko Marsaid. Siapa? Joko Marsaid. Joko Marsaid memiliki peran penting dalam Kongres Pemuda II, yaitu menjabat sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Oke. Dan yang keenam, Sunaryo Sastro Wardoyo. Sunaryo Sastro Wardoyo. Oke. Dia mempunyai peran penting dalam perjuangan Sumpah Pemuda, yakni dia sebagai penasehat dari Kongres Pemuda II. Dan yang ketujuh adalah Johannes Lainena. Siapa? Johannes Lainena. Oke. Dia mempunyai peran penting dalam Kongres Pemuda II, yakni melahirkan Sumpah Pemuda. Dia menjadi anggota, jabatannya sebagai anggota. Yang kedelapan namanya Sarmidi Mangunsangkoro. Namanya siapa? Sarmidi Mangunsangkoro. Oke. Dia mempunyai peran penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda, khususnya sebagai pembicara dalam Kongres Pemuda II. Dan yang ke-9 adalah Sakar Maji Marijan. Sakar Maji Marijan. Dia memiliki peran penting dalam pengurusan Sumpah Pemuda, yaitu naskah pemuda, yaitu dia menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda.
ya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ke-10 namanya Kasman Singodimedjo. Siapa? Kasman Singodimedjo. Mengenai kamu dia sebagai wakil Zon Islam kita. Dan yang ke-11 Muhammad Rum. Siapa? Oke. Muhammad Rum punya peran penting dalam menyusun naskah Sumpah Pemuda, yaitu sebagai aktivis Sumpah Pemuda. Dan yang ke-12 adalah Adnan Kafan. Siapa nak? Oke. Adnan Gani ini adalah salah satu penyumbang dana dalam rapat. Dan yang ke-13 adalah si Kamil. Kamil ini keturunan Tionghoa. Dia berperan penting dalam Sumpah Pemuda, yaitu dengan menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk pelaksanaan pada rapat kongres. Dari penjelasan ibu yang tadi, ada yang belum paham dan atau ingin bertanya? Oke, sekarang kalau sudah paham semua, marilah kita masuk ke sesi penugasan. Tugas kita ada tugas ya. Ibu akan bagi kalian dengan 2 kelompok. Nanti satu kelompok per satu kelompok itu ada soal masing-masing. Oke? Dan nanti kalian ibu minta tolong sama kalian kalau presentasikan tugas itu sedikit. Cuma ada nanti perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2 itu nanti presentasi. Kita untuk presentasi dari tugas-tugas kita tadi. Yuk, ibu persilakan dari kelompok 1 dan kelompok 2 maju untuk presentasi. Kelompok 1 dulu bisa? Maju. Ketua Panitia Sibonder Dodot Bito. Yang mana itu jawabannya? Nih, Apakah betul? benar. Oke. Wakil Ketua Desko Said. Hah? Jawabannya itu kalau saya nak? Itu Nomor? 3 ya. Mas Said kan? Ini. Iya. Apakah itu? 5. Iya, betul. Terus? Sekretaris Muhammad Yamin. Ya, benar Muhammad Yamin? Apakah itu? Betul. Oke. Terus? Bendahara Amir Syahadi. Yang mana? Syarifudin. Ya. Apa itu tadi betul? Betul. Oke, sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2, betul nggak? Ibu persilakan. Itu satu. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa dan bangsa Indonesia. 3. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ibu hari ini. Kesimpulan yang dapat ibu ambil pada pagi hari ini dari pembelajaran kita adalah Sumpah Pemuda itu terjadi sebelum Indonesia merdeka. Kita sebagai pemuda-pemudi pada zaman sekarang, kita harus menghormati, menghargai sisa-sisa perjuangan dari pejuang terdahulu. Kita harus paham bagaimana sejarah dari Sumpah Pemuda, visi Sumpah Pemuda, dan para tokohnya. Kita sekian pembelajaran dari ibu hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.